Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adikku sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi mengenai bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat ini pada dasarnya cukup mudah untuk adik-adik. Hanya saja adik-adik harus betul-betul memahami bagaimana konsep dan sifat-sifat perpangkatan itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Jadi untuk sifat perpangkatan, adik-adik sudah tahu ya. Misal nih, saya nulis ini 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 ini yang akan kita bahas kan namanya juga perpangkatan, berarti yang pangkatnya yang ini ya. Jadi yang 2 ini merupakan bilangan pangkat dan 3 ini adalah bilangan basis. Jadi adik-adik harus ingat itu ya. Ini bilangan basis atau bilangan pokok, ini adalah bilangan pangkat atau eksponennya. Nah, langsung saja kita masuk ke sifat pertama. Jadi sifat pertama di perpangkatan itu adalah ketika kita mendapati bilangan pokok yang sama kemudian lalu kita kalikan. Jadi misalnya nih, kita punya A berpangkat M dikali A berpangkat N, maka sifatnya ini berlaku A berpangkat M tambah N. Jadi kita cukup jumlahkan kedua pangkatnya. Jadi misal di sini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Berarti kan pangkatnya di sini pangkat 2, sini pangkat 3 ya, bisa dijumlah. Nanti hasilnya adalah 3 berpangkat 5. Ya, seperti itu ya. Sifat kedua itu ada juga ketika A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N, maka ini akan menghasilkan A berpangkat M dikurang N. Jadi hasilnya nanti itu mewakili sifat yang kedua ini ya, kalau dia pembagian dengan bilangan pokok yang sama. Jadi A berpangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya cukup dikurang saja apabila bilangan pokoknya sama. Oke. Kemudian selanjutnya ada juga sifat A berpangkat M berpangkat N. Jadi kalau kita lihat soal biasanya di sini terdapat 2 buah pangkat ya. Jadi biasanya dibatasi dengan tanda kurung. Jadi ketika ada soal kita dapat A berpangkat N tambah A berpangkat M berpangkat N kembali, maka kedua pangkatnya cukup kita kalikan ya. Jadi cukup kita kalikan M dikali N. Misalnya 3 pangkat 3 berpangkat 2, maka pangkatnya tadi di sini yang 3 dengan 2 ini kita kalikan. Jadi nanti hasilnya adalah 3 berpangkat 6 ya. 3 kali 2 6 ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga sifat A dikali B berpangkat N. Jadi kalau kita dapat soal A dikali B berpangkat M, maka ini berlaku A berpangkat M dikali B berpangkat M. Gitu ya. Jadi A berpangkat M dikali B berpangkat M. Misal di sini 2 dikali 3. Jadi A dengan B ini adalah bilangan pokok yang bukan 0 ya. 2 dikali 3 berpangkat 5. Maka nanti hasilnya di sini adalah 2 berpangkat 5 dikali 3 berpangkat 5. Seperti itu ya.
Kemudian untuk yang sifat selanjutnya ada juga A per B berpangkat N. A per B berpangkat N ini juga bisa kita tulis A berpangkat N per B berpangkat N. Jadi dia mirip ya, yang ini sama yang ini. Cuma bedanya ini tadi perkalian, ini pembagian gitu ya. Jadi bisa dipahami. Jadi semua sifat yang ini, jadi semua sifat ini adalah sifat-sifat umum dari perpangkatan. Oke. Untuk contoh-contohnya, adik-adik bisa cari contoh-contoh soal yang berkaitan dengan perpangkatan. Kemudian adik-adik coba latihan untuk menjawab menggunakan sifat-sifat perpangkatan yang ada di sini. Jadi itu dulu video kita hari ini. Jadi adik-adik jangan lupa sifat-sifat dari perpangkatan ini, karena ini bisa membantu kita untuk memudahkan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan perpangkatan. Oke, itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.